Hai, bersama Bu Eva kita akan belajar mata pelajaran favorit kita semua, yaitu matematika. Ya, ada yang happy, ada yang susah bernapas, ada yang sedih ketika Bu Eva menyebutkan bahwa matematika pelajaran favorit kita. Oke, it's okay. Mari anak-anak kita akan mencoba menyelesaikan beberapa masalah kali ini yang terkait dengan relasi dan fungsi. Oke, siap tidak siap kita akan mulai. Permasalahan pertama. Nah, ini dia ada perkumpulan anak-anak kecil. Mereka di sini menyebutkan nama serta pelajaran favoritnya. Kita mulai dari yang pertama di sebelah kiri. Ada Evan. Ya, Evan, silakan perkenalkan diri. Hai, namaku Evan. Aku suka pelajaran matematika. Namaku Aldo. Aku suka pelajaran bahasa. Hai semua, namaku Debbie. Aku suka pelajaran seni dan bahasa. Hai semua, namaku Tristan. Aku suka pelajaran seni, suka matematika dan bahasa. Hai semua, aku Elta. Aku suka pelajaran seni. Hai, aku Gisel. Aku hanya suka pelajaran bahasa. Nah, itu tadi perkenalan anak-anak ini. Selain menyebutkan namanya, mereka juga menyebutkan pelajaran favoritnya. Nah, tugas kalian anak-anak, silahkan nyatakan relasi himpunan, ya, nama anak dengan pelajaran favoritnya menggunakan diagram panah. Seperti apa itu diagram panah? Kalau kalian lupa, silahkan pelajari lagi materi relasi dan fungsi kita yang pertama kali dulu. Ada 3 cara menyatakan relasi, yaitu 1. Diagram panah, 2. Diagram kartesius, dan yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Nah, kali ini untuk yang kasus anak-anak kecil ini kita akan menggunakan diagram panah. Oke, kita buat diagram panahnya. Diagram panah itu kita mulai dengan menggambar elips atau lingkaran juga boleh. Yang pertama kita gambar di sebelah kiri adalah untuk himpunan domain atau daerah asal. Di sini yang kita jadikan sebagai domain adalah nama anak-anak kecil tadi. Evan, Aldo, Debbie, Tristan, Elta, dan Gisel. Lalu, lingkaran yang berada di sebelah kanan sebagai daerah kodomain atau daerah kawannya nanti adalah pelajaran. Kita sebutkan pelajaran-pelajaran yang tadi sudah disukai anak-anak saja. Maka nanti selain sebagai kodomain, seni, matematika, dan bahasa itu juga merangkap sebagai range. Pemasangannya adalah dari kiri ke kanan, yaitu dari nama anak ke pelajaran, dengan nama relasi menyukai pelajaran. Jadi, kita akan membaca dari arah kiri ke kanan dengan relasi menyukai pelajaran. Oke, kita pasangkan. Evan, dia menyukai matematika. Aldo, dia menyukai bahasa. Debbie, menyukai bahasa dan juga seni. Tristan menyukai ketiganya. Elta menyukai seni. Dan Gisel menyukai bahasa. Kalau diminta menentukan, ini gambar dari relasi atau fungsi atau korespondensi satu-satu, mana yang kalian pilih? Ya, kalian harus cek dulu pada bagian domain. Adakah anggota domain yang tidak berpasangan? Kalau kita cek di situ semuanya sudah berpasangan. Nah, setelah itu, karena sudah memenuhi syarat yang pertama untuk disebut sebagai fungsi, kita cek syarat yang kedua. Apakah berpasangannya satu-satu? Nah, kalau kita lihat di sini, Debbie dan juga Tristan, dia menyukai lebih dari satu pelajaran. Nah, itu sudah menunjukkan
bahwa syarat yang kedua tidak terpenuhi, yaitu syarat yang berpasangan tepat satu. Maka gambar relasi ini atau relasi suka pelajaran ini bukan merupakan fungsi, melainkan hanya relasi. Nah, itu dia permasalahan pertama sudah selesai. Ayo kita masuk ke permasalahan berikutnya. Nah, aljabar turun tangan di sini. Fungsi f dinyatakan dengan fx sama dengan 3x ditambah 5. X di sini menyatakan domain. Ya. Lalu fx sama dengan 3x tambah 5 itu merupakan rumus fungsinya. Hasilnya nanti disebut sebagai range. Yang ditanyakan adalah hasil dari f dalam kurung 2b dikurangi 3. Itu artinya nilai x harus diganti dengan 2b dikurangi 3. Oke? Seperti ini. Tulis dulu fungsi awal, lalu kita gantikan nilai x dengan 2b dikurangi 3. Jadi, kalau di sebelah kiri x-nya kita ganti dengan 2b dikurangi 3, maka yang bagian kanan juga sama. X-nya kita ganti dengan 2b dikurangi 3. Lalu kita distributifkan dulu 3 dengan 2b dikurangi 3. 3 kali 2b ditambah 3 kali negatif 3. Baru nanti hasilnya ditambah 5. Nah, seperti ini hasilnya. Cek kalau ada yang keliru ya. Nah, ini masih ada yang bisa kita jumlahkan. Negatif 9 ditambah 5. Berarti bisa kita sederhanakan dengan hasilnya adalah negatif 4. Maka hasil dari f 2b dikurangi 3 untuk fungsi x sama dengan 3x tambah 5 adalah 6b dikurangi 4. Masalah kedua sudah selesai. Kita lanjut dalam masalah ketiga. Ya, ini dia. Untuk permasalahan yang ketiga, ada rumus fungsi 2x dikurangi 3. Nah, yang kalian harus mencari nilai m ditambah n. Tapi sebelumnya ada catatan bahwa jika x di sini atau domainnya kita ganti dengan m, maka hasilnya sama dengan 5. Dan jika x atau domain diganti negatif 2, hasilnya adalah n. Mari kita coba. Syaratnya di sini adalah teliti dan tekun. Jangan menyerah, jangan mengeluh. Oke? Kita mulai satu persatu. Rumus fungsi ditulis dahulu untuk mengingat, ya, karena di bawah nanti akan selalu kita pakai. Kita mulai dari Fm sama dengan 5. Itu artinya M kita masukkan dalam 2X dikurangi 3. Nanti hasilnya harus 5. Nah, X-nya kita ganti M. Menjadi 2M dikurangi 3. Negatif 3 atau dikurangi 3 boleh kita pindah ruas. Ya. Kalau negatif, pindah ruas menjadi tambah atau positif. Nah, maka M-nya berapa? Betul, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Cek di sini M kita sudah dapat hasilnya yaitu 4. Berarti kurang mencari N. Caranya sama persis. Ya. Nah, sekarang nilai X pada fungsi awal tadi kita gantikan dengan negatif 2. Hasilnya nanti adalah N. Yuk, kita masukkan ya. Nah, 2 kali negatif 2 dikurangi 3, hasilnya nanti N. Ini kita kalikan dulu. Jadinya negatif 4 dikurangi 3. Hasilnya ya negatif 7 sama dengan N. Atau akan Bu Eva tulis N sama dengan negatif 7. Nah, kita sudah punya M4, N negatif 7. Berarti kita bisa mengerjakan atau menentukan hasil dari M ditambah N. Nah, seperti itu. Semoga tidak ada yang salah hitung ya.
Oke, kita cek sekali lagi. Nah, lanjut ke permasalahan berikutnya. Nah, ini dalam bidang ekonomi. Ya, perhatikan tabelnya. Dari awal, pada saat kita menanam modal sebesar 5.000, kita akan mendapatkan keuntungan Rp300. Nah, ini pada bagian yang sumbu mendatar atau modal itu kita akan sebut sebagai domain. Lalu keuntungannya karena dia berada di bagian sumbu Y, maka ini adalah ringnya atau pasangannya, kodominnya. Nah, kita coba ya, kita rangkum jadi satu. Modal 5.000, untung 300. Modal 10.000, untung 600. Modal 15.000, untung 900. Nah, dan seterusnya. Jadi, kalau modalnya kan kelipatan 5.000, untungnya akan kelipatan 300. Berarti kita sudah mendapatkan pola ya. Nah, setiap kenaikan modal Rp5.000 pasti akan disertai kenaikan keuntungan sebesar Rp300. Nah, rumus yang bisa kita susun seperti ini. 300 ini sebagai keuntungannya. Kenapa di sini dibagi? Karena kelipatan 5.000. Ya, setiap kelipatan 5.000 keuntungannya juga bertambah 300. Kelipatan dari 300. Nah, di sini yang berubah nanti nilai X-nya, yaitu nilai modalnya. Nah, di pertanyaannya, kalau modalnya sekarang 40.000, nah berapakah keuntungan yang akan diperoleh? Oke, berarti X-nya kita ganti dengan 40.000, sama dengan 300 kali 40.000 bagi 5.000. 40.000 dibagi 5.000 dulu. Kita kerjakan. Ya, 8 ya. Nah, 8 kali 300. Maka untuk modal 40.000 akan mendapatkan untung sebesar Rp2.400. Oke. Ternyata fungsi juga masuk dalam bidang yang lain selain matematika, yaitu bidang ekonomi. Nanti ada beberapa contoh lagi dalam bidang ekonomi. Ya. Nah, sekarang siapa yang tidak mau belajar matematika? Harusnya mulai sekarang kalian sadari bahwa matematika itu ada di setiap kehidupan kita. Oke? Tidak ada salahnya kita belajar matematika. Nah, kita lanjutkan. Ini bidang fisika, ya kan? Atau IPA sekarang. Ya, suatu roket dilontarkan ke atas. Tinggi roket dari atas tanah setelah X detik, domainnya X, dinyatakan dengan fungsi X negatif 4X kuadrat ditambah 6X meter. Ya, jadi ini fungsi untuk ketinggian berdasarkan perubahan waktu. Maka tinggi peluru setelah 2 detik adalah, berarti nanti X-nya kita gantikan dengan 2. Wah, mudah kan? Yuk kita coba hitung. Ingat, ini adalah fungsi untuk menentukan tinggi roket ya, berdasarkan waktunya. Nah, oke. Sambil kalian ikut bantu koreksi ya. Ini X kuadrat berarti 2 dikuadratkan dulu. Baru setelah itu kamu kalikan dengan negatif 4. Di sini juga sama, 16-nya dikalikan 2 dulu. Nah, ini hasilnya negatif 16 ditambah 32. Nah, berarti pada waktu setelah 2 detik, ketinggian peluru menjadi berapa? Ya, 16 meter. Oke. Ya, masih bisa bernapas kan? Meskipun matematika sulit, tetapi tidak akan menghentikan nafas kita. Karena matematika pun ada di dalam nafas kita. Oke, lanjut masalah berikutnya. Nah, ini dia, SpongeBob. Siapa yang tidak kenal dengan tokoh animasi ini, SpongeBob? Bu Eva lihat, SpongeBob itu kan dia ikut kursus mengemudi ya. Nah, itu idenya Bu Eva mau bikin soal tentang SpongeBob dan kursus mengemudi. Kursus mengemudi
itu ada biayanya guys, ya kan? Bu Eva kalau kursus itu selalu bayar, dan bayar terus, tapi tidak pernah bisa karena sudah takut duluan. Oke, nah sekarang kembali ke SpongeBob. SpongeBob mengikuti kursus mengemudi dengan biaya wajib per bulan sebesar 200.000, ditambah biaya per pertemuan sebesar 50.000. SpongeBob mengikuti 8 pertemuan selama 1 bulan. Maka biaya kursus yang harus dibayarkan SpongeBob berapa? Nah, kalian mau hitung manual juga boleh. Dari hitung manual itu kita bisa membuat rumus loh. Ya enggak? Nih dia. Yang kita kalikan dengan banyaknya pertemuan adalah nih 50.000. Karena di sini ada kalimat biaya per pertemuan. Kenapa ditambah 200.000? Karena setiap bulan itu ada biaya wajibnya. Nah, maka dari itu rumusnya menjadi seperti ini, ya kan? Nah, kita bisa buat pola, kan? Rumus sama dengan pola. Polanya untuk biaya kursusnya SpongeBob sudah ketemu. Sekarang, berapapun nilai X-nya atau berapapun dia akan kursus, kita bisa hitung biayanya. Oke? Begitu juga besok kalau kalian akan menghitung biaya les misalnya. Itu sama. Berapa ya aku harus bayar? Nah, kita harus temukan polanya. Oke? Lanjut, kembali ke biaya kursusnya SpongeBob. Karena mengikuti 8 pertemuan, berarti X-nya kita ganti dengan 8. Ya kan? Nah, itu dia. 50.000 kali 8 berapa? 400.000. Ditambah biaya wajibnya 200.000. Jadi setiap bulan ini karena dia ikut 8 pertemuan, SpongeBob harus membayar 600.000 rupiah. Selesai masalah SpongeBob, maka dia bisa membayarkan kursusnya. Oke, berapapun dia akan melakukan kursus, kalau sudah ada polanya atau rumusnya bisa dihitung. Oke, lanjutkan ke masalah berikutnya. Semoga ini yang terakhir ya anak-anak ya. Bu Eva tahu kalian sudah mulai sesek. Sesek dan gemes pengen mengerjakan latihan. Ya enggak? Semoga tidak salah. Ya. Berikutnya, sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal begitu kita buka pintu itu kena charge 20.000. Nah, nanti biayanya akan bertambah setiap kilometer. Begitu ya hitungan taksi ya. Nah, di sini setiap kilometer akan bertambah Rp8.000. Pak Bob menyewa taksi tersebut untuk menempuh jarak 10 km menuju rumahnya. Nah, berapakah ongkos taksi yang harus dibayar Pak Bob? Wow, ternyata itu juga matematika toh. Ya jelas dong matematika ada di setiap gerak kalian. Oke, maka pelajarilah dengan tekun dan tentunya dengan serius, dengan semangat. Oke, kembali ke Pak Bob. Berapa ya dia harus bayar? Coba kita buat rumusnya. Sepertinya ini sama kayak kasus SpongeBob tadi ya, hanya beda konteks saja, ya Kak? Nah, sekarang biaya tarif tetapnya atau tarif awalnya 20.000 dan yang akan bertambah terus adalah biaya per kilometernya. Maka akan dikalikan X. X-nya apa? Jaraknya, jarak tempuhnya. Oke, maka bisa kita ganti X-nya adalah 10. Ya, seperti itu. 8.000 kali 10, 80.000 ditambah tarif awal, kita buka pintu taksi tadi 20.000. Maka untuk sampai ke rumahnya yang berjarak 10 km, Pak Bob harus mengeluarkan biaya 100.000. Oke, kembali lagi ya anak-anak, ini matematika ada di setiap kehidupan kita. Maka mau tidak mau, kalian harus mempelajarinya. Oke? Nah, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan anak-anak.
Oke anak-anak, terima kasih. Hari ini kalian sudah belajar dengan baik, belajar dengan semangat, dan Bu Eva harap untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian akan tetap menanti-nanti pelajaran matematika karena bagaimanapun matematika ada di setiap kehidupan kita. Oke, tetap semangat belajar, tetap sehat, dan sampai jumpa. Shalom.